Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 16 Oktober 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta C. Noya, dan kebaktian jam 9 di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta TH A. Tetelepta dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Ketiga, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 5 orang anak dari sektor Mawar Saron, yakni Maranatha Saron Rahandra, Immanuel Rahandra, Joshua Rahandra, Esther Rahandra, dan Adrian Daniel Rahandra. 4. Berikut kami bacakan kepada jemaat satu pemberitahuan sebagai berikut. Badan Pembina Persekutuan Keluarga Besar Samahu Amalatu Boy Ambon nomor 12 BPPKBSSA garing 10 garing 2022 perihal pemberitahuan dan undangan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Pniel Bentas di tempat, salam sejahtera. Dengan mengucap syukur atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita, khususnya anak-anak negeri Samahu Amalatu Boy di Ambon dan sekitarnya, sehingga memungkinkan kita hidup sampai saat ini dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka kami pada kesempatan ini memberitahukan kepada kita semua bahwa ibadah persekutuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 jam 16 atau pukul 4 sore bertempat di gedung Gereja Galilea Halong Batu-Batu. Mohon kiranya pemberitahuan dan undangan ini dapat diumumkan dalam warta jemaat pada ibadah Minggu 16 Oktober 2022. Demikian pemberitahuan dan undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih disertai salam dan doa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambon 12 Oktober 2022, Badan Pembina Dr. Andus Hempri Patiasina Sekretaris, Insinyur Hengki Joni Somokil STMT Wakil Ketua. Kelima, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Ibu Aca Mateus berupa uang sebesar Rp200.000. 2. Dari Bapak Erwin Nirahua di sektor Bakung berupa uang sebesar Rp200.000. 3. Dari keluarga D. Tomahu berupa uang sebesar Rp250.000. 4. Dari keluarga Ibu As Kainama berupa uang sebesar Rp1 juta untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih di RST. Dan yang 5, dari toko spare part kendaraan bermotor Bob Motor berupa uang sebesar Rp5 juta. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu Jemaat, anak-anak yang kekasih, selamat pagi, Shalom. Dengan rendah hati mari kita ada dalam proses ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara jemaat semua. Damai-Nya menyertai juga. Amin. Haleluya. Sambil berdiri kita ikuti mazmur puji-pujian secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Bapa, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Bapa. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan dan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Sambil berdiri kita angkat pujian Kidung Jemaat 281, segala benua dan langit penuh. Suasana pagi hari yang senang Minggu Tuhan indah ini, kita ada dalam proses kebaktian baptisan kudus dan marilah kita dengarkan tita dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 5 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa. Dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis di dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarang menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa kelima anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 157, Insan Tangisi Dosamu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita ada dalam pengakuan dosa. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita ada dalam saat teduh. Bapak Ibu, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbukalah seluruh kehidupan kami. Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarlah, kita ada dalam pemberitaan anugerah pengampunan dosa. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahulah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mari kita puji Tuhan
Kidung Jemaat 157 ayat yang kedua. Insan tangisi dosamu. Syukur pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih, sebelum kita mendengar petunjuk hidup baru, di kesempatan ini kita akan dengarkan pujian. Disilakan Willy Sopakua memuji Tuhan dengan kidungnya. Yang Willy Sopakua, disilakan memuji Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now.
is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thanks Willy. Danke banyak Tete Manis, berkati Ale. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita ada dalam petunjuk hidup baru. Dengan rendah hati kita jemput jemaat berdiri dan kita akan dengar petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat 441 ayat 4. Ku ingin menyerahkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan dengar bersama dari surat Titus, surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan akan diatur oleh hamba Tuhan pada kesempatan ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena kami ada dalam kesempatan kebaktian di rumah-Mu yang kudus di saat ini. Dan kesempatan ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu kami dapat memahami itu dan memberlakukan firman ini dalam langkah perjalanan kehidupan kami memasuki usbu yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10 dengan judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan dalam doa maupun juga pembacaan untuk ketemu semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hamba Tuhan Rasul Paulus menyurat untuk anaknya di dalam Tuhan Titus, dan kita akan lebih jauh mendengarkan apa yang ia sampaikan dari teks yang tadi. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita akan dengarkan pujian. Disilakan paduan suara sektor Dahlia memuji Tuhan dengan kidungnya. Paduan suara sektor Dahlia disilakan.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita coba mendalami dengan cermat dan juga kita hayati surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 bercerita tentang bagaimana ia menasihati anaknya di dalam Tuhan. Kenapa Titus ini mau disebut anak? Kita dapat kesaksian itu pada ayat yang keempat, Titus pasal 1 ayat 4, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita. Itu berarti Rasul Paulus dalam kondisi yang ada, sementara ia tidak mengandalkan diri bahwa dia sebagai pimpinan, atau dia sebagai guru, atau dia sebagai orang yang terkemuka, tidak. Tapi ia coba untuk mengingat kembali, ia mereview kondisi pada dia, pribadi dia sebelumnya. Mengerti sekali dia tentang hukum Taurat. Pengajar dia, malah diangkat sebagai asisten guru besar Gamaliel pada hukum Taurat itu sendiri. Mengajar tentang hukum Taurat bagi umat Israel pada saat itu. Item 1 sampai 10 dia tahu persis, dia pahami itu. Tapi dia tidak mampu mempraktekkan itu. Saulus tidak mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan kesehariannya dia. Salah satu contoh, tanggalkan kasut kalian semua dan sikat hamba Tuhan, penginjil Stefanus itu sampai selesai. Ini memberikan dia coba mengkoreksi diri sendiri selama dia berpuasa, ataupun juga dia diberikan benahan selama 3 hari tidak makan, tidak minum. Puasa makan, puasa di dalam seluruh keberadaan yang ada, tidak bergerak apa-apa. Dan untuk itu dia berhadapan dengan konteks yang ada di saat itu, jemaat Kristen di abad pertama. Ketika Titus yang masih muda, tokoh yang muda ini yang masih ada pada tindakan pembelajaran, mereka merasa ini sesuatu yang sangat berat. Tapi di dalam ayat yang pertama, pada pasal 2 itu dia katakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalaupun juga di tengah-tengah konteks kehidupan bersama, Beta dan Bapak Ibu di gereja Protestan Maluku ataupun juga di jemaat kategori Peniel Benteng Atas, termasuk di kehidupan jemaat gereja Protestan Maluku di Maluku ini, ataupun juga kita di Indonesia. Gereja-gereja yang ada di Indonesia begitu luar biasa menganggap sangat sakral ataupun juga sangat penting bulan Oktober ini. Karena bulan Oktober ini adalah bulan pekabaran Injil, penginjilan yang harus dibangun, dan itu satu sukacita yang luar biasa. Dari sisi kehidupan Kristiani kita, dari sisi kehidupan evangelisasi atau penginjilan yang kita bangun setiap saat. Aspek yang kedua, selaku anak bangsa negara Republik Indonesia, kita sangat senang ketika para leluhur ataupun pahlawan yang lebih awal dan juga para pemuda dengan semangat yang luar biasa, walaupun ada tekanan dari sisi penjajahan yang begitu keras sekali. Di bulan Oktober tanggal 28 adalah hari peringatan yang sangat penting bagi kita, Hari Sumpah Pemuda. Secara nasionalisme maupun juga dalam kehidupan penginjilan, ini ada dalam kebersamaan kita. Baik sebagai penginjil, anak-anak Tuhan, baik sebagai anak bangsa, adalah pemuda. Sebelum kita tua, sebelum kita ada dalam usia lansia, kita pemuda juga. Dan saudara-saudara kekasih yang ada itu memberikan spirit melalui Sumpah Pemuda itu sendiri. Ini merupakan semangat anak bangsa. Apa yang harus kita buat selaku orang-orang yang menghuni negeri tercinta Indonesia dan ada di dalam komitmen sebagai anak Tuhan yang harus kita buat tindakan penginjilan setiap waktu. Orang lalu berbicara di tengah-tengah kondisi yang ada, penginjilan itu adalah tanggung jawab para pendeta. Penginjilan itu juga adalah tanggung jawab para penatua, diaken, koordinator, pengurus pada wadah-wadah pelayanan ataupun juga pada angkatan muda, pengasuh pada sekolah minggu, tidak salah itu. Tapi penginjilan itu juga aspek yang paling utama
dari kehidupan Kristiani kita for beta dan Bapak Ibu. Apa yang kita bangun? Penginjilan itu tidak saja kita ada dalam konteks yang khusus untuk mengkristiani orang lain, tidak. Tapi penginjilan kita ada dalam kehidupan bersama. Ku mau memberitakan tentang Allah yang Maha Kuasa. Tadi saudara kekasih Willy menyampaikan dengan Inggrisnya, terjemahan kecil saja, Allah itu adalah kekuatanku. Dan paduan suara Dahlia dengan lirik lagu mereka mengatakan dengan sukacita, kita bersukacita dan hari esok itu adalah pemberian Tuhan ketika kita setia. Tidak saja itu ada di dalam lirik lagu kita ataupun juga di dalam pemahaman setiap saat kita. Tapi bagaimana tindakan kita? Papa dan mama dalam kondisi yang ada, yang diceritakan cukup banyak, yang dinasihati cukup banyak di tengah-tengah konteks ini. Bagaimana Titus dia memberikan pemahaman, beta rasa berat sekali. Dan Paulus memberikan pemahaman pada dia, memberikan isian pada dia. Sebagai orang laki-laki yang tua harus memberikan anjuran-anjuran yang baik. Berikan nasihat itu untuk mereka. Dan bagi orang perempuan yang sudah usia, memberikan pemahaman untuk orang perempuan yang masih muda. Itu berarti di tengah-tengah konteks yang ada ini tidak saja peran orang laki-laki untuk menasihati orang perempuan, tapi yang ada adalah dalam unsur yang dalam kondisi yang sama, seorang mama menasihati anak-anak perempuan. Dan tidak ada yang unsur patriarki di sini. Tapi yang ada bagaimana keutuhan kita untuk memberikan kehidupan ini bertumbuh dengan baik dalam kehidupan privasi ataupun keluarga yang ada situ. Dan ketika kondisi yang ada, ia pun juga memberikan pemahaman. Biarkan mereka yang tetap ada dalam ikatan kekuatan hukum Taurat dan tidak menghiraukan Anda Titus untuk menyampaikan kebenaran firman. Silakan, nanti dia malu sendiri dong. Kebenaran firman bicara itu. Tapi Rasul Paulus memberikan pemahaman itu begitu dalam ketika di kesempatan ini kalau kita membaca surat Titus pasal 2 ayat 11 dan 12, tolong dibantu. Surat Titus pasal 2 ayat 11 dan 12, tolong dibantu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia, Tuhan Yesus, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini sebuah nasihat yang sangat dalam. Sekaligus memberikan pembentukan bagi Titus yang ada hamba Tuhan Rasul yang baru ini. Di dalam proses ini yang membutuhkan kita juga sebagai orang tua, pun juga bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak dibaptis di hari ini. Ketika di tengah-tengah konteks yang ada sementara ini, jangan saja nanti orang tua, papa dalam kondisi yang ada, sudah ya ale pi gereja juga, bahwa beta pun nasar ini ale berdoa juga perketon semua. Belum tepat itu. Dan kalau tuh mama tidak berbicara, belum juga lengkap itu. Tapi ketika dalam kondisi ada, bukan beta paksa, tapi mari ketong memuji Tuhan. Karena dari ketong ada punya keadaan yang baik ini, jadi teladan, jadi seruan penginjilan for ketong punya anak-anak. Termasuk para hamba Tuhan, papa mama yang punya kelima anak yang ada di saat ini. Mereka pada usia media sosial ini, kita yang sudah punya usia dalam kondisi yang ada, mungkin kurang begitu lincah seperti anak-anak. Tapi kita memberikan pemahaman yang luas agar anak-anak ini mengerti kita kemajuan di dalam media sosial. Tapi orang tua kita kaya walaupun mereka cuma tamat SMP atau SD. Mereka kaya di dalam memberikan pembentukan hidup. Baik dalam bersama dengan Tuhan Yesus maupun dalam kehidupan sosial. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus berbicara bagi Titus pada saat itu, kalau tadi kita baca pada ayat 12. Kita tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Bisa saja orang bilang pada saat itu, sudah keinginan duniawi ini kan ketong cari makan, ketong jadi kaya, jangan ketong kaya lagi. Oh no, bukan begitu. Ketika kita ada di dalam konteks bekerja keras, dalam sisi finansial, kita disebut orang yang mampu dan punya potensi. Kekayaan itu atau kelimpahan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita berusaha keras.
Dan kita berdoa dan kita berusaha keras. Tapi bukan berarti kekayaan yang kita miliki itu kita menyusahkan orang lain yang punya hak. Atau yang bukan punya hak kita ambil. Itu yang ditinggalkan. Atau kita menjadi hamba yang adalah hamba Tuhan, sangat disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi hamba untuk memberitakan sampai jua Ale dong kalakuan begitu sampai jua. Anak-anak stop jua. Papa dan mama sayang dong. Jangan bikin yang susah-susah. Nanti dong susah ke depan. Kita hamba Tuhan yang baik. Dan begitu juga anak-anak. Dan banyak papa dan mama. Tapi kalau memang anak-anak yang sudah SMA lalu sedikit pintar-pintar. Lo kok berhenti dan mama pun bicara bodoh-bodoh tuh. Lo kok mama bicara sama mama keram situ. Oh bukan begitu. Tapi dan banyak mama. Banyak papa. Menasihati ketemu. Kita disebut hamba dan kita memberikan penginjilan bagi kehidupan tidak saja di dalam kehidupan masyarakat ataupun juga publik yang ada, tapi juga di dalam privasi kita atau keluarga kita, papa, mama dan anak-anak. Dan dari tengah-tengah konteks kehidupan bersama itulah kita sebut hamba yang melayani. Itu baiklah kalau memang kita sebagai hamba yang melayani dengan tulus, disebut sebagai hamba Tuhan yang selalu dan selalu menyerukan yang baik. Dengan rendah hati, tinggalkan kefasikan, tinggalkan segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mohon maaf, di tengah-tengah kondisi yang ada, jangan kita memperhambakan diri untuk ada di dalam kondisi memaki orang dengan tidak sadar. Kita tinggalkan pribadi kita hamba sebagai hamba yang dipengaruhi oleh minuman keras, dipengaruhi oleh alkohol ataupun juga dengan narkoba, ataupun juga dengan keadaan-keadaan yang tidak dikehendaki. Kita memperhamba diri di tengah kondisi yang ada. Ataupun juga yang muda-muda. Kita berhentikan pola kita, pola hamba yang berpola hamba. Iya pokoknya kata dua senang, oke. Bukan itu. Tapi kalau memang itu anak laki-laki, anak perempuan. Kalau memang Ale mau menjadi teman hidup aku. Nomor satu yang beta minta, Ale takut Tuhan Yesus dan betul-betul sayang beta. Baik itu laki-laki terhadap perempuan maupun juga perempuan terhadap laki-laki. Karena ini menjadi panutan untuk mereka yang ada. Agar supaya tidak ada pikiran-pikiran yang salah, yang keliru di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Kalaupun juga kita selaku persekutuan Gereja Protestan Maluku, anak-anak Tuhan yang ada di kawasan Gereja Protestan Maluku, kita ingat bahwa Gereja Protestan Maluku mengangkat pertama Korintus 3 ayat 6 itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk memberikan lambang ataupun juga memberikan gambaran. Kita coba membacanya. Aku, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sekali lagi, aku, Paulus menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Tidak sekedarnya kita hafal dia atau kita lihat gambarnya. Tapi beta, Bapak Ibu adalah sebagai hamba Tuhan, Paulus dan Apolos. Baiklah kita tanam yang baik. Baiklah kita siram dengan yang baik. Tapi kalau memang kita siram dengan air panas atau air kabur, mati itu tumbuhan. Atau kita bibit yang bagus itu kita tanam di tempat yang tidak subur, di atas batu-batu, mati itu tumbuhan. Tapi mari sebagai panutan di tengah-tengah kondisi yang ada, ku tanam bibit yang unggul ini di tanah yang gembur. Dan yang berfungsi hamba Tuhan Apolos, ku sirami dia dengan air yang bersih. Tapi tidak mungkin, bukan Paulus dan Apolos, bukan beta dan Bapak Ibu, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan berkat itu untuk anak-anak kita. Saya beberapa kali di tengah-tengah, baik lebih kurang 30 tahun mengabdi sebagai abdi di Gereja Protestan Maluku. Dan ketika sudah ada di dalam expire, sebagai pegawai, beta kerap kali menyampaikan di tengah-tengah kondisi yang ada, teman-teman hamba Tuhan, entah itu pengurus, entah itu majelis jemaat, penatua dan diaken, pun juga orang tua. Mari kita bikin baik, akan jadi contoh for anak-anak dan juga menjadi suasana sukacita syukuran for Tuhan Yesus. Pasti kita tidak mungkin akan langsung bilang bahwa pasti Tuhan berkati beta ya apa yang beta buat, tapi pasti kita lihat anak cucu kita. Luar biasa Tuhan Yesus dan kebanyak di tengah-tengah kehidupan yang ada ini. Tuhan memberkati anak-anakku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau
Kalaupun juga kita ada di tengah-tengah kondisi yang ada, baik Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai saksi, dan anak-anak putri-putri putra yang kekasih ini. Ketika ada kita semua ada di dalam proses pembaptisan, kita harus yakin sungguh bahwa Allah berkenan untuk memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Dan ketika proses baptisan ini jalan, kita dibersihkan, kita disucikan dari dosa. Darah Yesus Kristus yang diberkati, memberkati air yang ada. Dan anak-anak ini menjadi anak Tuhan yang baik. Itu berarti tanggung jawab bukan saja di orang tua, tapi tanggung jawab ada di anak-anak juga. Bukan tanggung jawab itu saja di anak-anak saja, tapi juga ada di orang tua. Kerap kali dalam tradisi terbatas orang Maluku, ketika dalam keadaan yang ada, beta berjumpa di daerah yang sedikit jauh dari provinsi Maluku sini, kota Ambon. Ketika orang tua kekasih ini adalah sebagai orang petani, hanya petani kacang tanah, dan istrinya itu adalah penjual di daerah Pulau Buru. Ketika beliau membaptiskan anaknya lebih dari satu, dan beliau, Bapak dan Ibu ini katakan, Bapak Pendeta dan kebanyakan, langkah pertama telah beta tuntun anak-anak ini untuk mengenal Tuhan Yesus, dan semoga anak-anak ini diberkati dalam baptisan. Dan masih adalah langkah yang banyak. Kita langsung tanya pribadi itu, langkah banyak itu apa Bapak? Salah satu langkah yang kedua, beta diberikan tanggung jawab untuk menasihati mereka, agar mereka tidak menggunakan kekuatan kuasa kegelapan yang di sini ketong seringkali gunakan akang. Yang kedua, di tengah-tengah kondisi ada, beta ingin juga anak-anak ini menjadi terhormat, dihormati, menghormati orang tua, agar mereka juga dapat dihormati. Dan selanjutnya masih ada tanggung jawab untuk beta mengisi mereka bersama-sama dengan para hamba Tuhan, untuk mereka ada di dalam proses CD dan juga bersekolah dengan baik. Bapak Ibu, pada saat itu dengan rendah hati beta sampaikan pada beliau, apakah memang Bapak tidak rasa bahwa dengan membaptis anak-anak itu adalah anggaran yang keluar begitu banyak? Beliau katakan dengan bahasa Buru, tapi beta terjemahkan dia, oh seng Bapak, beta suka cita karena Tuhan pakai beta punya anak-anak. Walaupun beta sederhana, tapi memakai anak-anak ini untuk dibaptis, menyucikan mereka. Terakhir kesaksian pada saat ini, mereka berempat semua yang ada pada posisi PUPR provinsi. Beberapa hari kemarin beliau menangis dan memeluk beta di Maranatha dan mengatakan, "Danke banyak Bapak Pendeta, kasih Tuhan yang sangat luar biasa." Bapak Ibu saudara-saudara, mereka orang sederhana. Pendidikan mereka terbatas hanya SD dan Bapak hanya SMP. Tapi mereka coba untuk memberikan, apalagi kita yang punya kemampuan, apalagi kita yang selalu diisi dengan kekuatan, apalagi kita selalu diberikan spirit dengan kekuatan-kekuatan iman, kebenaran firman Allah, yang juga pada saat ini Titus berbicara untuk kita. Mari kita buat itu, tanpa kita bedakan apa yang baik, dan tanggung jawab yang paling besar bagi para saksi dan juga orang tua. Seringkali di dalam keadaan yang ada beta bilang, Bapak dan Mama harus berterima kasih. Para saksi ini, mereka dengan rela sorong bahu, anakku di dalam Tuhan Yesus, ku menopang Papa dan Mama kandung. Bukan di dalam kondisi yang ada, sudah yang pokoknya beta jadi saksi, sudah odong atau dikodong suka, oh bukan begitu. Tapi aku, Papa Mama berterima kasih, sama dengan kita semua. Dan kebanyakan Tuhan Yesus, Bapak berikan aku dengan keadaan yang terbatas, tapi ku yakin sungguh, apa yang ku berbuat baik, apa yang ku sembah dengan baik, apa yang ku buat yang indah dalam kesaksian penginjilan beta, entah itu dalam bentuk apa saja yang baik, pasti kita diberkati Tuhan Yesus dengan limpah. Bapak Ibu yakin itu, aminkan itu? Kan mari kita buat. Kalau di era ini, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dalam informasi yang tidak lagi tertutup, di tahun 2023 kondisi ekonomi dunia akan mengalami kemerosotan. Dan kita tidak saja sekedar hanya mengambil apa yang bisa menutupi keadaan yang ada, tapi mari kita buat. Mari kita buat apa yang baik. Mari apa yang kita bisa buat. Kita meminta Tuhanku Yesus, segala yang terjadi ini adalah ada di bawah kendali dan mampu dikendalikan oleh kuasa Tuhan Yesus, agar Maluku, Kota Ambon, dan jemaat kita ada dalam keadaan yang tidak terganggu. Ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan sehari-hari kita. Isu ataupun juga analisa manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan Yesus mau memberkati kita. Tidak ada yang mustahil ketika Titus yang masih muda ini, ia harus berhadapan dengan konteks
kekaisaran Romawi yang sangat ketat saat itu, dan juga jemaat yang dengar atau tidak dengar. Tapi Paulus katakan, tidak perlu, seng perlu. Paling melayani dengan sungguh. Tapi mereka akan rasa malu ketika mereka melihat kau selalu berbuat yang baik, dan umatmu yang mengikutimu yang selalu berbuat baik untuk Tuhan, mereka malu sendiri. Karena kau beritakan, kau lakukan adalah kehendak Tuhan yang ada dalam kendali ilahi Tuhan Yesus. Dan semoga tangan ilahi Tuhan Yesus mau menuntun dan menyertai ketong semua dalam kehidupan dari waktu ke waktu, supaya kita meninggalkan seluruh kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pasti kalau ini ada di dalam kehidupan kita sebagai hamba semua yang ada saat ini, anak-anak Tuhan yang tekun dan setia, tidak perlu kita ragu. Tete Manis akan memberkati ketong dengan limpah saat ini dan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 415. Kita puji Tuhan, Gembala baik bersuling nan merdu. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan kudus. Dengan rendah hati, beta persilakan orang tua dan para saksi berdiri. Baiklah jemaat yang kekasih, adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian atau ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan ke anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Tuhan Allah kita dalam kata dan perbuatan? Dengan rendah hati beta jemput jemaat semua berdiri dan juga dalam tanggung jawab yang sama. Apakah saudara-saudari juga jemaat setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah. Dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan kami. Jemaat Tuhan yang kekasih,
Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah bersama dengan semua orang. Kita ikrarkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk dan orang tua saksi tetap ada dalam posisi berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Allah yang Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 305 ayat 1. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Maranatha Saron Rahandra. Aku baptisan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Immanuel Rahandra. Aku baptisan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Yosua Rahandra. Aku baptisan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Esther Rahandra, kau dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Adrian Daniel Rahandra, kau dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Allah yang kudus.
Allah yang Maha Kuasa kiranya menyertai memberkati anak ini dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian bersama di kesempatan ini. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dan kita angkat pujian bersama. Kidung Jemaat 305 ayat 2. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Mari kita merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa jemaat Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertai kelima anak-anak kekasih ini agar anak-anak ini dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepadamu, ya Tuhan Yesus. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya maupun juga para saksi, agar supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Ajarilah kami selalu, jemaat, untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak-anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, diberkati Tuhan Yesus saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat disilakan duduk kembali dan kita kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih, baiklah pada kesempatan ini kita dengarkan persembahan pujian. Disilakan solo dari Bapak Edi Salamoni. Disilakan memuji Tuhan. Pak Edi Salamoni dipersilakan. Tuhan, aku tak goyah. Menghadapi cobaan dunia ini, biarlah kehendak-Mu Tuhan
yang terjadi. Janganlah kehendakku, ya Yesus. Biar topan melanda hidupku ini, namun kasih-Mu selalu menyertaiku. Biarlah aku selalu memuji-Mu, Tuhan, di dalam sisa hidupku ini. Biarlah kehendak-Mu, Tuhan, yang terjadi padaku. Janganlah kehendakku, ya Yesus. Biar topan melanda hidupku ini, namun kasih-Mu, Bapa, selalu menyertaiku. Biarlah aku selalu memuji-Mu, Tuhan, di dalam sisa hidupku ini. Aku kan memuji-Mu, Tuhan, di dalam sisa hidupku ini. Terima kasih Bung Edi, diberkati Tuhan Yesus. Biarlah seluruh hidup kita pakai dan memuji Tuhan setiap saat. Baiklah, pada kesempatan ini jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur bagi menopang pekerjaan Tuhan Yesus, dan akan diatur oleh para hamba Tuhan di kesempatan ini. Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya, dengarlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka.
Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 365 bagian B pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Tuhan ambil hidupku. Memujimu
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terima kasih para hamba Tuhan, baik koletan maupun juga majelis jemaat yang telah melayani dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita akan dengarkan pujian. Disilakan vokal grup Christo Voice memuji Tuhan dengan kidungnya. Christo Voice, disilakan. Trouble keep around my way night and day. I'm on the own way. Hold me, please grant me thy blessing. I feel so empty, alone, Like morning stars on sky of the light. Na 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 na. I know just holy her to the glory praise, 'cause you are. Leave your eyes on me, the humble lamb, oh Lord. By your presence is I believe human mighty. By the human needy, by the history, you are really God. I am just holding her to the glory praise, 'cause you are. Leave your eyes on me, the humble lamb, oh Lord. By the presence is I believe human mighty. By the human needy, by the history, you are really God. Oh, 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 oh,
the human needing, by the history, you are really God. By the human needing, by the history, you are really God. You are really God. You are really God. You are really God. Manis Kristopois dan kebanyakan Aledum punya pujian, Tete Manis berkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam doa syafaat. Adapun kesempatan ini Bapak Ibu, kita berhadapan dengan begitu banyak pemahaman yang begitu luas pada media kita bahwa di tahun 2023 ini kondisi ekonomi akan menjadi merosot, dan untuk ini merupakan pergumulan bersama kita. Demikian juga kita minta untuk COVID ini juga hilang dari permukaan bumi Indonesia yang ada ini. Dan untuk itu di kesempatan ini beta berikan kesempatan untuk Bapak Ibu saudara-saudara jemaat secara pribadi-pribadi menyampaikan doa secara pribadi untuk beberapa menit, dan beta akan akhiri itu. Dan untuk itu dengan rendah hati sekali lagi beta minta dari pemain keyboard dan juga kantoria, tolong tuntun kita, pandu kita di dalam Kidung Jemaat nomor 56. Kita semua akan memuji Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Silakan masuk di dalam doa pribadi selama beberapa menit. Ya Abah, ya Bapa, kami menyapa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Kami menyapa Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup, sumber berkat pada kami semua. Kami selaku manusia yang terbatas dalam segala hal, tapi kami percaya dan yakin sungguh dalam iman kami padamu Bapa. Bapak akan membuka tingkah berkat untuk kami. Bapak akan berikan sukacita untuk kami. Bapak akan berikan kebahagiaan untuk kami.
dan di kesempatan ini selaku pribadi-pribadi dalam bait-Mu yang kudus di sini. Bapa dengarlah, Bapa terimalah lafazan doa kami secara pribadi-pribadi. Baik kami orang yang punya kemampuan dan punya keadaan yang bahagia, pun juga kami yang penuh dengan keterbatasan tapi penuh dengan kasih sayang dan juga kekayaan di dalam Tuhan Yesus. Ataupun juga kami yang ada dalam beban gumul yang banyak. Bapa, dengarlah permohonan kami. Selaku anak bangsa, kami tidak mencampuri urusan kehidupan yang ada, tapi seluruh dunia bergumul tentang kondisi tahun 2023. Akan ada dalam kondisi ekonomi yang sangat merosot. Untuk itu Bapa di sorga, urapi kami, berikan kami hikmat, agar kami mampu untuk menelaah, mampu mengantisipasi, dan tekun dan setia di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Bekerja keras kami, baik pribadi kami sebagai orang tua yang masih aktif maupun sudah purna bakti dalam sebagai pegawai negeri sipil, anak-anak kami yang sementara berproses. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati kami semua. Kami semua sebagai para pekerja keras di bidang swasta ataupun juga sebagai penjual pada kios-kios kecilan, makanan siap saji, ataupun juga sebagai abdi negara yang mengabdi di daerah yang cukup jauh dari keluarga. Anak-anak kami yang sementara sudah bekerja tapi mereka jauh dari kami, yang dekat dengan kami. Anak-anak kami yang sementara ini mencari kesempatan untuk dapat pekerjaan dengan baik. Baik itu di wilayah birokrasi pemerintahan gubernur maupun juga wilayah gubernuran maupun juga pada wilayah Kota Madia, pada wilayah-wilayah tertentu kabupaten di Provinsi Maluku ini. Tuhan Yesus berkati kami. Ya Allah Bapa di sorga, anak-anak kami yang sementara ini berproses studi, baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang sementara ini ada dalam proses-proses penulisan atau menyiapkan diri untuk ada di dalam KKN, Tuhan Yesus mau memberkati mereka, pun juga dalam mempertanggungjawabkan karya tulis mereka sebagai mahasiswa yang akan mengampai integritas akademik. Bapa, tolong mereka. Di tengah-tengah kehidupan bersama ini kami tidak luput dari keliru, tapi kami pasti yakin ketika kami penuh dengan keterbatasan dan kami minta ampun dari Tuhan Yesus, Bapa akan ampuni kami dan tolong urapi kami dengan berkat yang melimpah. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, Minggu Tuhan, kami tinggalkan seluruh kesibukan pribadi-pribadi kami di kediaman kami. Kami semua ada bersama di tempat di bait Allah-Mu yang kudus ini, turut bersama dengan kelima anak kekasih. Baik itu yang ada dalam proses kehidupan bersama, anak-anak kekasih Maranatha Sharon Rahandra, dengan orang tua Christian Mario Rahandra, dan juga orang tua saksi Ben-Hur George Watubun dan Thomas Watimena. Begitu juga anak kekasih Immanuel Rahandra dengan orang tua Feris Petrus Rahandra dan para saksi Anes Yambermias dan Domingus Kili-Kili. Anak kekasih Yusua Rahandra bersama orang tua Feris Petrus Rahandra dan para saksi Edmond Sinai dan Maurits Julius Lawalata. Anak kekasih Esther Rahandra bersama dengan Feris Petrus Rahandra, orang tua saksi Lukas Wilbrodus dan juga Rahandra Lady Fin Topatubun. Anak kekasih Adrian Daniel Rahandra, anak orang tua Christian Mario Rahandra, dan para saksi Benedictus Renyaan dan Yeni Lekatompesif. Allah Bapa di sorga, anak-anak kekasih ini ada pada usia-usia anak-anak dan sudah masuk pada tahapan remaja. Dan orang tua kekasih dan para saksi ini begitu luar biasa menuntun mereka, membina mereka, dan di hari ini mereka dibaptis, mereka dibersihkan dengan darah Yesus Kristus sebagai anak Tuhan yang baik. Bapak berkati mereka dalam proses perkembangan studi mereka maupun juga dalam pergaulan anak ini ke depan. Sebagai orang tua, Tuhan Yesus berikan hikmat dan kemampuan agar mereka merangkul dan memberikan mereka
anak-anak yang baik, agar pada nantinya sebagai anak Tuhan, sebagai anak bangsa Indonesia, terlebih anak Maluku tercinta, mereka menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan sukacita, diberkati dengan limpah. Ya Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, demikian juga di tengah-tengah konteks kehidupan bersama di hari ini, kami turut berdoa bagi para hamba Tuhan, penatua dan diaken yang turut ada di dalam proses pelayanan, baik itu penatua, diaken, para pendeta, pun juga para koordinator pada unit-unit pelayanan, pengurus pada wadah-wadah pelayanan, pengasuh, maupun juga di tengah-tengah kondisi yang ada sebagai kostor, pun juga pemain keyboard, para paduan suara solo yang turut ada di dalam kebersamaan, baik itu pada sip pertama kebaktian pagi maupun juga sip kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kekasih ini. Mereka disebut sebagai hamba yang melayani dalam penginjilan mereka, entah itu di dalam pujian solo maupun juga grup ataupun juga paduan suara vokal. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati mereka pribadi maupun juga keluarga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, kami percaya dan yakin sungguh di tengah-tengah kehidupan bersama, teringat sungguh kami akan orang-orang yang sementara ini ada di balik terali besi yang jauh dari kami, adalah saudara kami atau orang-orang dekat kami. Bapa, berikanlah mereka untuk senantiasa menyadari apa yang mereka hadapi itu, dan pada satu saat mereka akan tinggalkan ruangan terbatas dan bertemu dengan kami dan menjadi saksi dalam kehidupan dari waktu ke waktu, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penyayang yang sangat besar. Ya Bapa yang Maha Pengasih, yang selalu mengasihi dan mencintai kami semua ini, Bapa datanglah dan urapilah kehidupan kami, terlebih saudara-saudara kami yang sementara sakit, orang sakit di rumah-rumah. Begitu juga Ibu Uci Haumase yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Ambon. Bapa di sorga yang Maha Kudus, Bapa relakan tangan ilahi-Mu, Bapa relakan darah suci-Mu yang kudus menetes dan tercampur dengan obat-obat yang disiapkan oleh hamba Tuhan, dokter dan juru rawat, pun juga makanan dan minuman dan pelayanan daripada keluarga, baik di rumah maupun juga Ibu kekasih Uci. Dan Bapa pulihkan, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Allah Bapa di sorga yang Maha Kasih, kami sampaikan puji dan syukur pada Tuhan Yesus, karena kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa untuk Ibu Neti Ruhulesin yang ada di Rumah Sakit Siloam setelah selesai operasi, sudah selesai operasi. Bapa di sorga, kami percaya dan yakin sungguh beliau sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam, dan oleh anugerah dan sayang Bapa kami minta tangan ilahi Tuhan Yesus menjamah beliau dan memberkati seluruh proses yang terjadi. Beliau akan pulang bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita, baik Ibu Neti maupun juga Ibu Unel dengan sukacita bertemu dengan keluarga. Allah Bapa di sorga, karena anugerah dan sayang Bapa, Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, begitu juga di tengah-tengah konteks kehidupan bersama, tak lupa keluarga-keluarga yang begitu sangat luar biasa, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya mementingkan keluarga mereka sendiri, tapi rela menopang dan membantu dalam bentuk sumbangan, baik itu Ibu Aceh Mateus, pun juga Bapak Erwin Nirahua dari sektor Bakun, begitu juga keluarga Tupamahu, keluarga Kainama dari sektor Anggrek, dan juga toko Bob Motor yang memberikan sumbangan menopang pelayanan dalam kehidupan bersama. Bapak, berkatilah saudara-saudara kekasih ini yang memberi dengan begitu luar biasa, dengan loyalitas, dengan dedikasi mereka, pun juga Bapak mau berikan pada mereka sukacita. Bapak mau melimpahkan berkat yang banyak, karena kami percaya dan yakin sungguh berbuat baik pun juga membuat baik pada Tuhan Yesus dan sesama, pasti kebaikan dan kebaikan itu dan hal yang baik itu selalu mereka terima, dan berkat Tuhan akan mengalir baik pada mereka yang memberikan sumbangan maupun juga yang ada di dalam proses menanti kesembuhan itu sendiri. Ya Allah Bapa di sorga yang Maha Kudus, begitu juga di tengah-tengah kehidupan bersama dalam persekutuan jemaat di sektor Anggrek,
Saudara kekasih, Aprilia Rumantenan diangkat sebagai kolektan. Tuhan Yesus mau menyertai Aprilia dengan penuh sukacita sebagai hamba yang melayani ini. Usia yang masih muda, Tuhan Yesus memberkati dia. Begitu juga Erli Elwarin turun dari seksi PIPK. Tuhan Yesus mau memberkati anak kekasih Erwin ini setelah menyelesaikan tugas dan dia telah melepaskan tanggung jawab itu. Tuhan Yesus memberkati seluruh tugas yang ia telah lakukan dengan penuh sukacita. Begitu juga Ana Novalia Kakisina dari seksi pos pindah ke seksi PIPK. Allah Bapa di sorga, anak kekasih Novalia Kakisina ini, Bapa berkati dia dengan limpah. Karena tanggung jawab yang dia embani dalam tanggung jawab yang baru adalah sukacita. Begitu juga Klesia Monaten diangkat sebagai seksi pos. Bapa di sorga yang maha kudus, berkatilah anak kekasih ini dalam tanggung jawab usia yang masih muda, tapi pekerjaan sebagai hamba dalam abdi negara maupun juga di tengah-tengah abdi hamba Tuhan dalam tanggung jawab sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat. Allah Bapa memberkati baik Aprilia, Erli, Novalia maupun juga Chelsea. Allah Bapa di sorga yang maha kudus, inilah seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi kami percaya dan yakin sungguh Tuhan Yesus akan buka tingkap berkat untuk kami semua. Allah Bapa di sorga yang maha kasih, kami turut berdoa bagi salah seorang keluarga suami istri yang telah siapkan diri untuk berangkat menuju kota Jakarta dengan perhubungan laut. Tuhan Yesus mau menyertai perjalanan mereka dengan kapal laut sampai tiba di Jakarta bertemu dengan anak yang sementara menanti kelahiran bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati papa mama atau suami istri ini dalam tanggung jawab mereka sampai mereka kembali di tengah-tengah kehidupan berjemaat di sini. Apapun juga yang mereka hadapi bersama dengan anak-anak, Bapa buka jalan untuk mereka. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani dan menyiapkan persiapan gedung gereja Teratai maupun juga gedung gereja Jamahan Kasih. Bapa di sorga, para hamba-hamba Tuhan, entah itu panitia pun juga tenaga-tenaga ekstra yang diberikan dari seluruh sektor kebaikan hati dan ketulusan kerja ini, Bapa bukalah tingkap berkat dan memberkati mereka dengan limpah. Karena mereka menyadari sungguh selama mereka ada dalam sukacita, mereka ingin untuk mengabdi dan menyiapkan Ka'bah untuk kepentingan pelayanan umat, baik di sektor Teratai maupun juga di Jamahan Kasih. Bapa berkati para hamba Tuhan, para pendeta, baik ketua majelis jemaat yang sementara ada di dalam proses kesembuhan, Bapa urapi beliau agar tanggung jawab yang beliau embani, beliau dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus, agar tanggung jawab yang diemban di dalam jemaat Peniel Benteng Atas kategorial ini bersama-sama dengan seluruh hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun juga penatua dan seluruh elemen yang ada dalam sukacita bersama. Ya Allah Bapa di sorga yang maha kudus, kebenaran firman Allah yang telah kami dengar dan kami baca dengan baik tentang surat Paulus kepada teman anak kekasih Titus ini dapat memberikan spirit untuk kami, nasihat yang sangat dalam, memberikan pembentukan baik bagi kami orang tua maupun juga baik kami anak-anak, baik kami para bapak-bapak maupun juga ibu-ibu, maupun juga kami yang mencari teman hidup, suami istri atau istri dengan suami. Allah Bapa di sorga, jauhkan kami dari segala yang mengganggu, efek-efek sampingan yang membuat kami akan ada dalam keadaan yang galau. Bapa, hancurkan itu. Dan kami tetap ada dalam komitmen sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan mau berbuat baik terlebih untuk Tuhan Yesus dan juga kepada sesama dalam pelapisan yang berbeda yang punya banyak di daerah Kota Ambon atau Provinsi Maluku ini sendiri. Bapa di sorga yang maha kudus, jangan lupa kami berdoa untuk pemerintah yang ada ini, baik itu pada birokrasi pemerintah Pak Gubernur bersama dengan seluruh elemen yang ada di gubernuran, dari tingkat atas sampai pada yang paling bawah. Begitu juga pada birokrasi yang ada di pemerintahan Kota Madia. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati pimpinan sementara wali kota, sampai juga para elemen semua yang ada, juga para bupati-bupati di wilayah-wilayah tertentu
Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati ketong semua. Allah Bapa di sorga, Gereja Protestan Maluku, Bapa berkati Pendeta Eli sebagai Ketua Sinodi dan seluruh elemen, baik itu para pendeta maupun juga para penginjil yang ada di wilayah-wilayah penginjilan, pun juga birokrasi yang ada di kantor gubernur, di kantor sinode, pegawai non pendeta, sampai pun juga di tingkat-tingkat jemaat, ketua majelis jemaat dan seluruh elemen di tingkat jemaat. Bapa berkatilah mereka di wilayah Maluku maupun juga Maluku Utara. Allah Bapa di sorga, inilah kami Tuhan Yesus. Ampuni segala kelemahan dan kesalahan kami juga Tuhan Yesus, kalaupun kami berbuat yang keliru dan salah. Tapi kalau selama ini kami berbuat yang baik, ini kami Bapa, urapi kami dengan berkat yang melimpah. Baik itu anak-anak kami yang dekat dengan kami, yang sebentar berprostudi atau bekerja, pun juga anak-anak kami dengan keluarga mereka yang jauh di tanah rantau, yang mencari teman hidup. Tuhan Yesus mau menyertai anak-anak kami supaya mereka selalu berbuat yang baik. Di dalam kasih setiamu itu juga Bapa, kami percaya bahwa ketaatan kami, kesetiaan kami, ketulusan kami pada Tuhan Yesus tidak kurang. Berkat itu akan melimpah mengalir for katong semua tanpa hentinya. Di dalam kasih sayangmu itu juga Bapa, dengan rendah hati kami mau menyapa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan rendah hati beta jemput berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan ayat yang kedua, keluar dari kaum. Dalam Tuhan Yesus, izinkan beta menyampaikan sebelum menerima berkat. Baiklah, kita ada sebagai penginjil yang taat, yang setia dan tulus di tengah-tengah keluarga, pun juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan Allah memberkati dan melindungi saudara-saudara jemaat. Tuhan Allah menyinari saudara-saudara jemaat dengan wajah-Nya dan memberi bagi saudara-saudara jemaat kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara jemaat dan memberkati saudara-saudara jemaat dengan berkat yang melimpah dari saat ini dan sampai selama-lamanya.
secara pribadi. Ditemani saya yang ketemu semua, ibadah selesai. Shalom jemaat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. My heart is so disguised. The trouble keep around my way.